sebagai host dalam episode kali ini. Jadi, adapun topik yang kami angkat pada episode kali ini adalah lulus cepat dengan predikat cum laude. Jadi, menjadi mahasiswa dengan predikat cum laude itu adalah merupakan salah satu prestasi tersendiri bagi mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa dengan predikat cum laude tentunya bukanlah suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti itu adalah suatu hal yang mustahil untuk kita dapatkan. Artinya perlu kita ketahui bahwa terdapat syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa dengan predikat cum laude. Jadi untuk menjadi mahasiswa dengan predikat cum laude tentunya terdapat syarat-syarat yang perlu kita ingat. Satunya adalah dengan mempertahankan IPK dengan baik atau belajar dengan tekun, lulus tepat waktu, dan yang terakhir tidak mengulang mata kuliah. Jadi guys, narasumber kita kali ini itu adalah Kak Rizwal Andika dari Angkatan 2019 Humanis Fisip Unhas. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Kak Rizwal yang telah meraih gelar sarjana S1-nya dengan predikat cum laude. Jadi mungkin bisa Kak Rizwal berikan gambaran terkait apa sih Kak itu predikat cum laude? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kemudian menjadi salah satu narasumber di podcast Humanis yang dimana mengangkat tema lulus cepat dengan predikat cum laude. Ya. Jadi kita ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan predikat cum laude itu. Predikat cum laude itu berdasarkan peraturan rektor 2018 mengatakan bahwa predikat cum laude itu merupakan predikat yang diberikan kepada mahasiswa yang dia mampu menyelesaikan studi dengan memenuhi syarat-syarat yang kemudian dengan itu dia diberikan sebuah penghargaan. Dengan begitu dia akan dinyatakan menyelesaikan studi dengan hasil yang sangat memuaskan seperti itu. Jadi bagi siapapun itu yang kemudian ingin mendapatkan predikat ini, maka sangat besar peluangnya untuk semua mahasiswa. Ya, selama dia ingin betul-betul belajar, memanfaatkan kesempatan dan memperhatikan semua apa yang menjadi persyaratan tersebut. Seperti itu. Oh ya, jadi tadi sempat disinggung bahwa untuk menjadi predikat cum laude ternyata ada syarat-syaratnya. Betul. Jadi mungkin bisa disampaikan ke apa saja syarat-syaratnya? Ya, berdasarkan tadi peraturan yang kemudian saya dapatkan ya, di peraturan rektor kalau tidak salah itu di bab ke-13 khususnya di bagian kedua predikat kelulusan mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan untuk kita bisa mendapatkan predikat cum laude ini seperti itu. Jadi yang pertama itu predikat cum laude ini akan diberikan kepada mahasiswa yang mampu menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi dengan nilai A, ya, catatan nilai A, ya. Kemudian minimal atau sekurang-kurangnya semua mata kuliah itu minimal B. Jadi B minus ke bawah itu sudah menjadi sudah menutup kemungkinan untuk mendapatkan predikat sudah keluar ya, dari persyaratan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu kita harus menyelesaikan studi ya, maksimal 8 semester. Ketika lewat dari itu, walaupun kita memenuhi persyaratan kedua sebelumnya, itu juga tidak bisa mendapatkan predikat cum laude. Maka semua persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan predikat tersebut seperti itu. Ya, jadi artinya untuk menjadi mahasiswa dengan predikat cum laude ini memang kita perlu persiapkan ya Kak? Ya. Kalau ditanya tentang persiapan, kalau kita ingin persiapkan di semester 4, 5, 6 dan selanjutnya, itu sudah terlambat. Karena penilaian itu bukan dari semester itu, sedangkan penilaian itu dari semester 1. Jadi untuk teman-teman dan informasi kepada yang mungkin menonton podcast ini, ya, semoga memberikan informasi ketika kita menginjakkan kaki di menginjakkan kaki di dunia kampus, ketika kita memiliki target orientasi kita untuk menjadi lulusan terbaik ataupun lulusan dengan cepat dengan predikat cum laude harus menatah dengan baik. Karena ketika kita memikirkan bahwa nanti di semester ini baru saya fokus, itu hal yang salah. Jadi kita mulai dari pas semester 1 kita fokus sampai di semester akhir semester 8 lah maksimal. Seperti itu.
Jadi Kak, apakah memang Kak Rizwal dalam mencapai predikat cum laude ini sudah memang diniatkan dari awal bahwa orientasi saya mau Ya. lulus dengan predikat cum laude? It's okay. Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya di awal perkuliahan itu saya berpikir begini, apa sebenarnya tujuan saya kuliah? Gitu. Kalau kita berorientasi untuk organisasi, kan kita tidak bisa menyamakan semua persepsi orang ya. Tidak bisa menyamakan orientasi semua orang. Ada yang memang fokus untuk mencapai itu, dan ada yang fokus di organisasinya, pengalamannya, dan kompetisinya, gitu. Jadi kalau saya pribadi memang dari awal berniat masuk kuliah untuk fokus di itu, fokus belajar, kemudian sebisa mungkin mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi ya mungkin karena izin Allah, kemudian restoran itu juga minta doa, kita usaha ikhtiar, ya itulah hasilnya. Jadi apapun itu kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri seperti itu. Ya, jadi perlu hasil yang maksimal ya Kak. Jadi Kak Rizwal ini dalam menetapkan tujuan ataupun orientasinya untuk menjadi mahasiswa dengan predikat cum laude, apakah Kak Rizwal pernah merasa bahwa dalam perjalanannya untuk mencapai itu terdapat titik-titik tertentu yang buat Kak Rizwal ragu semisal atau jenuh dengan tujuan yang ingin dicapai? Ya, ketika melihat dari pengalaman yang kemudian saya rasakan ya, titik jenuh itu saya rasakan di semester 4 menjelang semester 5, yang dimana di waktu tersebut masih masa-masa COVID ya. Saya waktu masa COVID itu semangat belajar sangat down, bahkan kalau dibilang 50% dari semangat belajar itu langsung down, dan seakan-akan bahwa orientasi awalnya saya untuk belajar dengan mendapatkan lulusan terbaik, lulus cepat dengan predikat cum laude, itu seakan-akan hilang, sirna gitu. Jadi saya berpikir percuma, karena belajar yang begitu-begitu tidak efektif, tidak efisien, ilmu juga terbatas kalau bukan dari kesadaran sendiri untuk belajar. Ya begitu sebenarnya. Jadi kita betul-betul harus memacu diri sendiri. Kalau bukan dari kesadaran diri sendiri, kayaknya sulit. Hanya perlu untuk dari kesadaran diri dulu, mengubah mindset, dan meyakini diri bahwa saya bisa untuk itu. Karena jujur, saya itu orang dulu pesimis bisa mendapatkan predikat ini. Saya merasa kayaknya saya tidak bisa, kayaknya sulit untuk saya. Tapi seiring berjalan waktu, kita usahakan terus menerus, bisa. Jadi tidak ada yang sulit. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa untuk meraih itu perlu adanya mindset yang baik, dimulai dari kesadaran diri. Apakah bagi Kak Rizwal ada begitu Kak tips-tips yang bisa disampaikan kepada teman-teman penonton Humanis Podcast? Bagaimana supaya kita bisa menjadi mahasiswa lulusan dengan predikat cum laude? Ya, ketika ditanya tentang mindset, hal yang menentukan hasil, jujur ya, hasil itu bisa kita lihat dari bagaimana cara kita berpikir. Mindset itu akan mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tindakan kita. Jadi ketika teman-teman memperbaiki mindset dengan tujuan orientasi yang jelas, dengan terstruktur, dengan planning atau rencana yang betul-betul bagus, maka yakin teman-teman bisa mendapatkannya. Dan yang terpenting, mindset itu harus dibarengi dengan action. Karena walaupun bagaimana mindset yang bagus, perencanaan yang bagus, kalau kita tidak ada action itu percuma. Jadi action itu terpenting. Mungkin. Ya, jadi bagaimana Kak Rizwal, kan sekarang orang kadang merasa kesulitan dalam memanage antara akademik dengan organisasinya. Jadi Kak Rizwal saya lihat juga aktif dalam perhimpunan ataupun organisasi di luar. Jadi mungkin bisa diberikan bagaimana tipsnya supaya kita bisa memanage waktunya dengan baik, tidak dominan ke organisasi pun dengan ke akademiknya. Oke. Ini permasalahan yang
nggak asing sih di kita, di tataran mahasiswa yang mungkin ingin kuliah yang bagus, hasil yang bagus, dan menginginkan juga organisasi bisa berjalan dengan baik. Kalau ditanya tentang memanage waktu, saya sebenarnya juga masih kurang terhadap itu. Sama-sama belajar seperti itu. Namun yang kemudian yang saya rasakan, yang kemudian saya bisa berikan masukan begini. Kembali ke awal, tujuan kita datang ke kampus ini, tujuan kita untuk kuliah apa sebenarnya? Seperti itu. Ketika kita betul-betul ingin menjadi mahasiswa yang aktif perkuliahan, memiliki nilai yang bagus dan juga aktif di organisasi, maka tentu teman-teman harus memprioritaskan bahwa tujuan saya datang ke kampus ini untuk belajar. Tujuan saya untuk belajar, fokus belajar, itu oke belajar. Tapi jangan stop pada belajar di dalam kelas. Karena belajar itu bukan sekadar uang belajar dengan materi, pulang kerja tugas, bukan. Ketika teman-teman ditanya, hampir semua mahasiswa ditanya, seberapa persen ilmu yang didapat ketika dalam kelas? Ketika saya tanya ke Rita, menjawab bagaimana? Ya, saya tidak bisa mengukur bagaimana persentasenya, tapi jelas bahwa selain di kelas kita bisa mendapatkan pengetahuan juga di organisasi. Oke, makanya saya katakan deh, kalau misalkan ada kesempatan untuk berorganisasi, manfaatkan itu. Karena di dunia kerja itu membutuhkan orang yang betul-betul memiliki pengalaman untuk itu. Saya kemarin sempat magang, kemudian hal yang sederhana sebenarnya itu kalau kita tidak pernah lakukan di organisasi itu akan sangat sulit kita lakukan di tempat kerja. Contoh, kemarin sempat diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah acara seperti itu di sebuah instansi. Ini bukan instansi kecil, ini instansi kerja, ya. Diberikan kesempatan untuk memimpin itu. Seandainya kita tidak memiliki pengalaman atau pernah diberikan kesempatan, misalnya contoh jadi ketua panitia lah, menjadi panitia yang memiliki posisi agak penting seperti itu, ya tentu tidak akan kesulitan karena belum pernah merasakan itu. Tapi karena adanya pengalaman ini organisasi, sehingga alhamdulillah saya bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh tempat magang saya seperti itu. Jadi dari sini saya memahami bahwa yang disampaikan Kak Rizal itu ternyata organisasi ini adalah lab bagi anak-anak soshum, Kak. Ya, Betul seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di akademik itu di organisasi. Ya. Jadi sebagai bahan praktik juga. Ya, itu sebenarnya penting sekali. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Nilai yang tinggi, IPK yang tinggi, predikat yang tinggi itu hanya mengantarkan kita ke dalam sampai di gerbang untuk dunia kerja. Tapi yang menjadi pembuktian untuk kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam itu, yaitu apa yang pernah kita rasakan di luar sebelum kita masuk dalam dunia kerja. Jadi menurut Kak Rizal ini kira-kira apa sih privilege yang didapatkan sebagai mahasiswa dengan predikat cum laude? Secara khusus pribadi, itu sebenarnya sebagai bentuk apresiasi diri sendiri. Itu apresiasi untuk diri sendiri sebenarnya penting. Kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri karena itu sebagai bahan untuk mengacu diri kita bahwa oh ternyata saya bisa untuk itu. Jadi ketika kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri, kita merasa oh ternyata bukan cuma angan-angan bahwa saya bisa memperoleh ini yang secara logika kita sebelumnya itu tidak bisa misalnya seperti itu. Dan yang kedua, sekarang kita tahu kan di jalur untuk formasi CPNS atau ASN itu ada jalur cum laude, ya. Jadi setidaknya ketika teman-teman mendapatkan pendidikan cum laude, ya, teman-teman bisa agak lebih ringan lah untuk mendaftar CPNS dengan pesaing-pesaing tertentu. Sebab salah satu jalur informasinya itu ada jalur cum laude ini dan saingannya itu beberapa orang lah seperti itu. Jadi bisa lah kita agak lebih kecil lebih besar lah kalau kita lulus. Artinya ini cum laude Kak bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk
sampai ke sana dibandingkan Betul, dengan betul. pesaing-pesaing lain. Betul sekali. Lagi kita kan dari kampus ini, kampus Unhas yang dimana secara notabene-nya backgroundnya ya orang kenal ya bagus, baik seperti itu. Ya, makanya itu kayak beban juga di kita, bagaimana kita membawa itu. Kalau saya tanya, cepat goblok, bagaimana kemampuannya, bagaimana kapabilitasnya, bagaimana dia mampu bekerja dengan baik. Kan ini tanggung jawab sebenarnya tidak gampang kita pikul seperti itu. Artinya Kak Rizwan yang sudah sampai pada titik ini sudah meraih yang di awalnya pas masih mahasiswa baru, orientasinya untuk menjadi mahasiswa cum laude, dan sekarang ternyata itu sudah tercapai, alhamdulillah. Apakah ada euforia tersendiri yang Kak Rizwan rasakan? Enggak. Ya itu yang terpenting, bahwa yang pertama tentu rasa bahagia, rasa bangga juga terhadap diri sendiri, bahwa apa yang saya rencanakan dari awal saya maba, bahkan sebelum saya kuliah, itu mampu saya capai. Dan yang terpenting bahwa saya niat kemarin memang untuk bisa mendapatkan lulusan terbaik, dengan alasan bisa membuat orang tua saya masuk dalam surga dan menyaksikan saya naik di atas ini untuk menerima piagam itu. Dan alhamdulillah saya bisa lakukan itu untuk kedua orang tua saya. Yang terpenting sih itu begitu. Walaupun sebenarnya kadang orang bilang percuma ini, tapi kan kita kembalikan ke alasan orang masing-masing, tujuan orang masing-masing untuk apa sebenarnya itu. Ya betul, saya sepakat. Seperti itu. Oke, Kak Rizwan, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Namun sebelum kami tutup podcast episode kali ini, mungkin Kak Rizwan bisa memberikan kesan pesan sebagai closing statement pada episode kali ini. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang kemudian ingin saya sampaikan sebagai penutup kepada seluruh teman-teman penonton setia dari Humanis Podcast ini, yaitu ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk menjadi yang terbaik itu bukan milik mereka yang kaya atau miskin, bukan milik mereka yang ganteng atau cantik, atau bukan milik mereka yang berkulit hitam atau yang berkulit putih, tetapi yang berhak untuk memperoleh yang terbaik itu yaitu mereka yang mampu melangkah dari awal dan melakukan sesuatu dan berani mengambil tindakan dari awal sebagai tujuan untuk pencapaian pada akhirnya. Maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang berjuang, baik awal mahasiswa baru ataupun teman-teman yang mungkin di semester akhir, untuk tetap semangat dan berani untuk mengambil tindakan, sebab itu merupakan keputusan yang teman-teman akan peroleh di akhir nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Rita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga terima kasih juga. Terima kasih kembali atas sharingnya hari ini. Dan Oke guys, kita sudah sampai pada penghujung acara podcast kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast episode Cepat Lulus dengan Predikat Cum Laude. Oke guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait Humanis Podcast yang kami upload. Saya Rita Olinanda sebagai host pada episode kali ini pamit undur diri.